Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Andis Channel. Kali ini saya akan bercerita mengenai kisah seorang pencuri yang berhasil membangun sebuah kerajaan dan serta menjadi seorang raja. Bagaimana kisah selengkapnya? Kita kepoin yuk. Tapi sebelumnya jangan lupa pencet like, share, komen, serta subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Pada zaman dahulu, untuk menjadi seorang raja harus dari keturunan bangsawan atau dari darah daging keturunan bangsawan. Itu suatu keharusan. Tapi berbeda untuk seorang raja kali ini. Dia dari rakyat jelata atau dari rakyat biasa, bahkan memiliki profesi sebagai seorang pencuri. Siapakah dia? Ini dia kisah dari Ken Arok. Tidak ada yang benar-benar tahu asal-usul Ken Arok sendiri. Namun ada yang mengisahkan bahwa Ken Arok adalah putra dari seorang yang bernama Gajah Para dari desa Campara yang sekarang dikenal sebagai kota Blitar, dan dari seorang ibu yang bernama Kendok dari desa Pangkur yang sekarang dikenal sebagai kota Blitar. Meski begitu, ada pula yang menyebutkan bahwa Ken Arok bukanlah anak kandung dari Gajah Para, melainkan terlahir karena Kendok bersetubuh dengan seorang yang bernama Brahmana. Karena marah, Gajah Para akhirnya meninggalkan Kendok. Namun, ada juga yang menyebutkan bahwa perbuatan tidak senonoh yang membuat Kendok hamil tersebut adalah sebuah pemerkosaan yang dilambangkan sebagai Dewa Brahmana adalah yang berkuasa di wilayah tersebut. Siapa dia? Tidak lain adalah Tunggul Ametung. Sehingga hal ini membuat Ken Arok sebenarnya anak kandung dari Tunggul Ametung sendiri. Karena malu melahirkan putra sendiri tanpa seorang suami, akhirnya Kendok membuang bayinya. Dan pada saat itu, bayi tersebut ditemukan oleh seorang pencuri yang bernama Lembong. Karena dibesarkan oleh seorang pencuri, maka ia juga akhirnya tumbuh menjadi seorang berandalan yang gemar mencuri, berjudi, minum minuman keras, sehingga membuat Lembong banyak sekali menanggung hutang. Karena merasa terbebani, akhirnya Lembong mengusir Ken Arok. Dan saat Ken Arok pergi berkelana, saat itulah ia bertemu dengan Bango Samparan. Bango Samparan adalah seorang penjudi dari desa Karuman, yang sekarang dikenal sebagai kota Garum Blitar. Bango Samparan kemudian mengasuhnya karena dia menganggap Ken Arok pembawa keberuntungan. Tapi meskipun begitu, Ken Arok tidak betah tinggal bersama keluarga Bango Samparan, karena Bango Samparan memiliki 5 orang anak yang akhirnya mereka cemburu karena Ken Arok dianggap istimewa oleh Bango Samparan. Akhirnya Ken Arok berkelana kembali dan ia bertemu dengan Tita dari desa Siganggeng yang dikenal dengan kota Malang. Bersama Tita, keduanya malah menjadi pasangan perampok yang hebat, yang kuat, yang paling ditakuti di seluruh Kadiri. Bahkan banyak perampok lain yang akhirnya ikut bergabung dengan komplotan Ken Arok. Ken Arok kemudian bertemu dengan Brahmana dari India. Ia yakin bahwa Ken Arok adalah titisan dari Wisnu yang dicarinya. Brahmana dari India tersebut bernama Loh Gawe. Ia berkata bahwa dirinya akan membantu Ken Arok mendirikan sebuah kerajaan. Namun, ia harus merebut kekuasaan Tunggul Ametung terlebih dahulu. Loh Gawe yang dihormati akhirnya berhasil membuat Ken Arok menjadi pengawal Tunggul Ametung. Saat itulah ia bertemu dengan Ken Dedes untuk pertama kalinya. Karena kecantikan dari Ken Dedes, ia langsung jatuh hati padanya. Dari situlah Ken Arok bertekad untuk membunuh Tunggul Ametung dan merebut Ken Dedes. Singkat cerita,
Ken Arok kemudian memesan sebuah keris sakti dari Empu Gandring. Empu Gandring adalah seorang pembuat keris pada zaman itu, meminta waktu 1 tahun. Namun Ken Arok tidak sabar dan meminta waktu 5 bulan. Meskipun akhirnya disetujui oleh Empu Gandring, tetapi keris tersebut ternyata belum juga jadi walau sudah 5 bulan. Akhirnya Empu Gandring yang menolak memberikan keris tersebut justru dibunuh oleh Ken Arok dengan keris itu sendiri. Empu Gandring yang sekarat kemudian mengutuk keris tersebut bahwa keris itu akan membunuh 7 orang termasuk Ken Arok sendiri. Disinilah kelicikan Ken Arok kemudian muncul. Ia memberikan keris tersebut kepada Kebo Ijo. Kebo Ijo adalah teman sesama pengawal di kerajaan. Kebo Ijo yang begitu bangga dengan keris tersebut selalu membawa keris itu kemanapun ia pergi, sehingga setiap orang tahu bahwa keris tersebut adalah milik Kebo Ijo. Ketika Kebo Ijo sedang mabuk, Ken Arok menggunakan kesempatan dengan mengambil keris tersebut. Dan ia pergi ke dalam kerajaan dan membunuh Tunggul Ametung yang sedang tertidur pulas. Ken Dedes sebenarnya mengetahui kejadian tersebut, namun ia menyimpan rahasia karena dia ternyata jatuh hati pada Ken Arok. Kemudian Ken Arok membawa pergi Ken Dedes dan berjanji akan menikahinya. Dan Ken Dedes pun bercerita kepada Ken Arok bahwa sebenarnya ia menikah dengan Tunggul Ametung karena terpaksa. Kebo Ijo sendiri akhirnya dihukum mati karena dituduh membunuh Tunggul Ametung. Ken Arok kemudian mengangkat diri sebagai aku atau penguasa Tumapel dan menikahi Ken Dedes. Meski saat itu ia sedang mengandung anak dari Tunggul Ametung. Tumapel sendiri sebenarnya merupakan bagian dari kerajaan Kadiri yang dipimpin oleh Raja Kertajaya. Namun Ken Arok kemudian terus memperluas wilayah sehingga dianggap membangkang. Para Brahmana yang berselisih dengan Raja Kertajaya, raja dari Kadiri, kemudian pindah ke Tumapel dan meminta perlindungan kepada Raja Ken Arok yang sedang mempersiapkan pemberontakan. Dengan dukungan dari para Brahmana, Ken Arok menyatakan Tumapel sebagai kerajaan yang merdeka, yang lepas dari kerajaan Kadiri. Maka selanjutnya terjadilah peperangan antara Kadiri dan Tumapel yang berakhir atau dimenangkan oleh Ken Arok. Dengan kalahnya Kertajaya, kemudian Tumapel diganti namanya menjadi Kerajaan Singasari yang bertahan sebentar saja, yaitu antara tahun 1222 hingga 1292. Ken Arok memang berhasil mendirikan sebuah kerajaan, tapi dia akhirnya menjadi raja cuma sebentar saja karena tidak bertahan lama. Ken Arok mati dibunuh oleh Anusapati yang merupakan putra dari Tunggul Ametung. Dan konflik perpecahan antar keluarga terus-menerus terjadi di kerajaan Singasari yang membuat kerajaan Singasari akhirnya runtuh dan tidak bisa bertahan. Mungkin inilah gambaran jelas sejarah bahwa kesuksesan yang diraih dengan jalan kecurangan atau kejahatan tidak akan bertahan lama. Demikian cerita dari kisah Ken Arok. Semoga kebaikannya dapat kita ambil dan keburukannya kita buang jauh-jauh. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa bersyukur karena bersyukur adalah wujud dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa saya ucapkan selamat berpuasa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.